Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makrifatul Khairo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi IPA Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu pada topik 2 tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana tugas ini berisi tentang tugas pada koneksi antar materi. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini. Nah, setelah mempelajari topik ini, pada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, saya itu memperoleh pemahaman yang lebih dalam setiap peserta didik, dalam memahami setiap peserta didik yang unik, kemudian memiliki keberagaman atau karakteristik yang berbeda-beda dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan individu lainnya. Nah, di sini sehingga sebagai seorang pendidik itu harus mengetahui perbedaan yang ada dari setiap peserta didik, kemudian nanti agar pembelajaran itu bisa dikoordinasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tapi juga pada aspek yang lainnya seperti proses, konten, ataupun lingkungan belajar. Kemudian untuk yang selanjutnya, aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini setelah mempelajari topik ini ada 4 aspek, yaitu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada aspek konten, di sini adanya pada aspek konten ini, aspek pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan pada materi, kemudian nanti disesuaikan dengan kebutuhan setiap individunya, sehingga nanti ketercapaian pembelajarannya itu sudah sesuai. Yang kedua adalah pada aspek proses, di mana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses ini akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Jadi saat kegiatan pembelajarannya, cara membelajarkannya itu yang berbeda. Semisal pada siswa yang berkemampuan kurang, nanti di situ akan ada bimbingan yang lebih khusus. Kemudian yang ketiga adalah produk. Nah, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi produk ini nanti peserta didik itu bisa untuk tugas proyeknya, jadi nanti tugas akhirnya bisa disesuaikan dengan gaya belajarnya. Semisal pada yang siswa audio itu nanti tugasnya seperti podcast, kemudian jika yang visual nanti tugasnya seperti infografis. Kemudian untuk yang keempat adalah aspek lingkungan belajar. Nah, pada aspek lingkungan belajar ini sangat memperhitungkan seperti kebutuhan belajar setiap peserta didik, kemudian minatnya dan gaya belajar serta kemampuan setiap peserta didik, sehingga nanti bisa memfasilitasi kebutuhan setiap peserta didiknya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pengetahuan baru itu terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi nantinya yang akan saya praktekkan pada pembelajaran secara nyata. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini cocok digunakan untuk kondisi peserta didik yang sangat beragam, sehingga dalam pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi guru ini berpedoman pada kebutuhan setiap peserta didiknya. Nah, kemudian nanti pemahaman tersebut itu akan menjadikan kontribusi sebagai seorang pendidik itu yang dijadikan sebagai pendorong, sehingga nanti seorang pendidik itu bisa menjadi guru yang profesional, kemudian nantinya bisa mengakomodir semua kebutuhan dari setiap peserta didik. Kemudian untuk yang selanjutnya, koneksi dengan mata kuliah lain. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada mata kuliah ini, pemahaman tentang teori perkembangan peserta didik itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa demikian? Karena
sebagai seorang pendidik itu memang harus mengenal dan memahami kebutuhan, minat, dan karakteristik setiap peserta didiknya, sehingga nanti sesuai dengan pendekatan dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang menekankan seorang pendidik itu harus memahami perbedaan setiap peserta didiknya. Kemudian untuk yang selanjutnya, filosofi pendidikan Indonesia. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu harus mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti pada pendekatan ini sangat sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menyesuaikan dengan konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk yang selanjutnya, pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, pada mata kuliah ini, pendidik harus bisa memahami karakter setiap peserta didiknya dari aspek keterampilan sosial dan emosional siswa, seperti perasaan siswa saat mengikuti pelajaran, kemudian komunikasi dan manajemen emosi. Nah, di sini pada mata kuliah ini pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat memperhatikan aspek sosial emosional siswanya, sehingga nanti sebagai seorang pendidik itu harus bisa mengakui adanya perbedaan dari setiap peserta didik, sehingga nanti lingkungan belajarnya itu sangat mendukung, sehingga nanti bisa mendukung perkembangan dari kesejahteraan sosial emosionalnya, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Kemudian untuk yang selanjutnya, pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini pendidik harus bisa memilih metode asesmen yang sesuai. Salah satunya adalah melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Nah, di mana kita ketahui bahwa asesmen diagnostik itu dapat berupa kognitif maupun non-kognitif. Hal ini bisa digunakan atau bertujuan untuk melakukan pemetaan pada awal pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan belajar dari setiap peserta didiknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.